Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Salmi, NIM 184138. Di sini saya akan mempresentasikan seminar IT yang berjudul penggunaan metode waterfall dalam rancang bangun sistem informasi penjualan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa aplikasi ini dibuat. Aplikasi ini untuk mengatasi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pada toko Fadil Bogor. Ini diperlukan adanya pembangunan atau pengembangan terhadap sistem informasi penjualan yang berjalan pada saat ini. Hal ini bertujuan supaya sistem baru yang nantinya akan diterapkan pada toko Fadil ini bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, meningkatkan kinerja dari pengelolaan data, serta bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Di sini, bagaimana cara membuat aplikasi? Di sini, caranya membuat adalah analisis berdasarkan data-data diperoleh, maka dapat digambarkan mengenai analisis kebutuhan yang diperlukan dalam rancang bangun sistem penjualan dalam hal ini pada toko Fadil Genteng Bogor ke dalam diagram use case. 2. Desain database, pembuatan database diilustrasikan dalam bentuk ERD atau LRS. Adapun ERD dan LRS untuk rancang bangun sistem penjualan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah ditentukan di atas. 3. Pengkodean dalam tahap dilakukan penulisan kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman NetBeans dan MySQL untuk pembuatan database-nya. Adapun kode yang dibuat adalah kode user, kode barang, kode pelanggan, kode pemesanan, kode pembayaran, kode surat jalan untuk mengakses program aplikasi penjualan ini. Sebagai contoh, listing program yang dibuat untuk login. Pengujiannya, setelah tahapan desain dan pengujian telah selesai, maka dilakukan pengujian atau testing program untuk melihat apakah sudah selesai dengan yang dibutuhkan, baik mengenai tes inputan atau output yang dihasilkan, apakah masih ada kesalahan dalam programnya, sehingga nantinya aplikasi penjualan ini bisa diimplementasikan pada toko Fadil Genteng Bogor. Untuk lebih detailnya dalam pengujian ini menggunakan metode black box. Yang kelima, pendukung atau perawatan alat tahap ini dilakukan perawatan sistem secara periodik dengan cara mengevaluasi dari sistem yang baru diimplementasikan apakah masih ada kekurangan atau kelemahan terhadap sistem barunya, sehingga dari evaluasi ini diharapkan semakin memperbaiki kinerja dari sistem, terutama pada sistem penjualan di toko Fadil Genteng Bogor. Metode yang digunakan analisis kebutuhan perangkat lunak proses secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami. Perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Desain itu untuk perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi yang terbuka, dan prosedur pengodaan tahap. Ini menseralasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. 3. Yang C, pembuatan kode program desain harus direlasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara logik
dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir dan keluaran harus sesuai pemilihan secara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering digunakan untuk pengelolaan data melalui dari data personal dan input dan output. Pendukung atau support atau pemeliharaan maintenance dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user, perubahan pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi untuk membuat perangkat lunak yang baru. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal yang saya kerjakan. Pengumpulan sistem komputerisasi tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi atau perusahaan seperti pencarian data, menjadi lebih mudah informasi mengenai data-data yang diperlukan dapat dengan cepat didapatkan. Penyimpanan data lebih terstruktur dapat meminimalkan dalam kesalahan perhitungan. Penyajian laporan dapat dengan cepat dan tepat waktu, serta informasi yang dihasilkan lebih akurat sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kegiatan penjualan dapat segera mendapatkan dan nantinya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Ya, di sini saya selesai mengerti. Terima kasih.